Ya, oke, terima kasih telah membacakan ada 3 permasalahan yang melanda negara kita, yaitu masalah narkoba, penegakan hukum, dan masalah terorisme. Ya, di sini dikatakan bahwa dilihat dari segi letak geografis, Indonesia merupakan negara yang strategis. Namun, letak strategis tersebut tidak hanya memiliki dampak positif, tapi juga memiliki dampak negatif. Jadi letak geografis di Indonesia ini memang sangat strategis sekali, ya. Dari sejak zaman dulu memang Indonesia ini dijadikan sebagai pertemuan antara negara-negara di belahan bumi barat dan negara-negara di belahan bumi di bagian timur. Sehingga Indonesia dari dulu itu disebut sebagai jalur sutra, gitu ya, karena di sini adalah dulu sempat dijadikan sebagai pusat perdagangan di Asia, bahkan di dunia. Dan sampai hari ini Indonesia masih dijadikan sebagai negara yang sangat strategis secara geografis, ya. Kemudian di negara kita ini adalah negara kepulauan. Negara kepulauan ini tentu dalam upaya pengawasan keamanan ini akan terjadi kelemahan, karena luasnya wilayah Indonesia dengan berbagai macam pulau yang ada itu dijadikan sebagai alat atau sarana untuk memasukkan barang-barang haram ini, gitu ya. Biasanya narkoba ini diselundupkan bahkan di bandara pun itu mereka selundupkan, ya. Di bandara, kemudian di pelabuhan, yang banyak juga itu di tempat-tempat yang kurang diawasi, ya. Biasanya mereka menggunakan kapal laut mereka. Narkobanya kadangkala diselundupkan di bawah laut, ya. Jadi kadangkala diapungkan, ditenggelamkan di bawah laut, tetapi diikat dengan kapal gitu sendiri. Kadangkala juga diselundupkan di dalam bak juga gitu sendiri. Jadi banyak cara yang digunakan oleh para bandar narkoba, para produsen, para distributor, orang-orang yang menjual narkoba ini agar masuk di wilayah di Indonesia. Kenapa Indonesia dijadikan sebagai ladang narkoba? Karena dilihat dari jumlah penduduknya, 260 kurang lebih 260 juta orang ini menjadi tempat pemasaran yang besar. Jadi semua negara di dunia ini, Indonesia adalah salah satu jumlah penduduk terbesar di dunia, gitu ya. Selain dari India, China, Amerika, dan kita sendiri adalah ya kurang lebih urutan keempat kalau saya tidak salah, ya, gitu. Nah, jadi ini menjadi satu sisi adalah hal yang positif, ya, karena jumlah penduduk kita yang besar, tentu jumlah tenaga kerja juga besar. Kemudian negaranya kita luas dengan berbagai macam arsipelago, pulau-pulau yang ada di Nusantara ini. Tentu ini menjadi suatu khasanah yang luar biasa, ya, satu kekayaan aset negara yang tidak didapatkan oleh negara-negara lain, ya. Nah, tetapi di sisi negatifnya ini peluang-peluang juga bagi bandar narkoba untuk menyalurkan berbagai macam barang haram, gitu ya. Siapa korbannya? Korbannya adalah banyak, ya, salah satunya para pemuda, ya. Kemudian para pekerja, ya, hiburan, misalnya artis, ya, atau orang-orang yang kerja di dunia hiburan itu selalu mereka terjaring dengan narkoba ini sendiri, ya. Oleh karena itu kita sebagai pemuda, ya, kalau kita cinta dengan tanah air, cinta dengan diri kita sendiri, cinta dengan agama kita sendiri, maka jauhi barang-barang haram seperti ini. Semoga kita dijauhkan dari barang ini, ya. Narkoba sampai sekarang itu masih menjadi PR bagi negara Indonesia. Ya, di sini dikatakan bahwa Indonesia memang menjadi letak yang sangat strategis untuk pemasaran obat-obat terlarang. Tetapi di sini juga ada redaksi
namun sayangnya sanksi yang diberikan terkesan kurang tegas, sehingga tidak menimbulkan efek jerah. Ya, artinya bahwa ada bandar-bandar narkoba yang hanya dijatuhi hukuman 5 tahun, kadangkala hanya 6 tahun, kadangkala mungkin di bawah itu juga ya. Ya, artinya tidak ada atau kurang ya. Kalau saya bilang tidak ada, sudah terlalu juga. Mungkin kurang ya. Kurang diberikan hukuman yang berat. Jadi setiap bandar narkoba harusnya diberikan hukuman-hukuman yang berat gitu. Minimal mereka hukuman seumur hidup ya, atau tidak hukuman mati ya, karena sudah mereka inilah yang mengedarkan barang haram ini gitu. Ya, meskipun memang banyak konsumen ya, para pemesan yang mau ingin juga gitu. Semuanya ini kan sebenarnya kalau kita lihat, kita tarik benang merahnya, ini karena manusia ini sudah kurang dalam mempelajari ilmu agamanya ya, kurang mempelajari ilmu-ilmu tentang budaya ya, kurang mempelajari tentang ilmu-ilmu kenegaraan, norma-norma hukum yang ada di negara kita. Mereka lebih banyak hidupnya berfoya-foya, hanya untuk menghibur diri. Apabila ada masalah kemudian larinya ke narkoba ya, kalau bukan minuman keras, narkoba atau macam-macam gitu ya, karena mereka rapuh dalam hal moral. Mereka bergaul pada orang-orang yang salah, lingkungan yang salah, sehingga apa yang terjadi, mereka menjadi bagian dari kejahatan itu sendiri ya. Makanya pernah saya katakan bahwa manusia itu tergantung juga, kadangkala tergantung juga siapa dia bergaul ya. Kalau dia bergaul dengan orang jahat, mungkin dia tidak jadi jahat, tapi kemungkinan dia dicap sebagai bagian orang jahat, kan begitu. Kalau dia bergaul dengan orang baik, mungkin juga dia tidak baik seluruhnya, tapi minimal tidak orang sudah memberikan satu citra positif bagi dia bahwa itu adalah temannya ya itu. Tetapi kalau misalnya Anda bergaul dengan orang yang kurang bagus ya, orang yang perilakunya tidak terpuji, dengan niatan Anda ingin memperbaiki dia, dengan niatan Anda tidak terpengaruh dengan dia ya, dengan niatan Anda memberi satu petunjuk jalan yang terbaik buat dia, maka itu bisa boleh kita bergaul sama mereka ya, selagi kita masih kuat dalam hal keimanan kita. Masalahnya jangan sampai virus kejelekan, keburukan itu ada menimpa kita sendiri. Akhirnya yang tadinya kita mau punya niatan untuk memperbaiki teman kita sendiri, ternyata teman kita sendiri yang menjerumuskan diri kita sendiri hanya karena kita kurang pengaruh daripada dia gitu. Maka hati-hati kita bergaul, jangan sampai Anda lebih dipengaruhi ketimbang Anda mempengaruhi dia ya, kalau gitu ya. Tidak semuanya teman kita adalah orang-orang yang soleh, tidak semuanya, termasuk saya juga. Ada orang yang kadang-kala setengah-setengah juga buruknya, ada juga yang buruk juga, ada juga yang soleh amat gitu ya. Ya itulah namanya kita manusia bersosialisasi. Tetapi pandai-pandailah kita membawa diri, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang salah jalan ya. Ya salah satunya seperti narkoba ini sendiri ya. Ya saya kira ini tidak perlu saya banyak menjelaskan mengenai narkoba ini. Teman-teman sudah paham tentang mengenai narkoba, apa yang menyebabkan sehingga terjadinya banyak peredaran narkoba di negara kita. Itu adalah salah satunya adalah kurangnya sanksi yang tegas dari pemerintah gitu ya. Kemudian masih ada ruang-ruang yang dijadikan mereka sebagai pemasaran, sarana untuk memasarkan. Masih banyak para konsumen yang ada di Indonesia itu, utamanya kalangan selebriti, anak muda yang selalu menjadi korban dari narkoba itu sendiri. Ya, kemudian kurangnya ilmu pengetahuan tentang agama, kurangnya kemampuan ekonomi dan lain sebagainya ya. Kemudian ada broken home. Nah, biasanya orang-orang yang broken home, yang rusak rumah tangganya, orang tuanya hancur-hancuran, kadangkala bercerai, kadangkala sering bertengkar, kadangkala juga orang tuanya terlalu sibuk dengan pekerjaannya
Akhirnya anak-anaknya kurang diurus, ya gitu. Ya, kemudian kita masuk ke masalah yang ketujuh adalah masalah penegakan hukum. Nah, di sini dikatakan bahwa salah satu tujuan dari gerakan reformasi adalah mereformasi. Reformasi itu adalah upaya untuk menata kembali sistem yang dianggap buruk. Jadi ada yang satu aturan atau sistem yang buruk kemudian ditata kembali, itulah yang disebut dengan reformasi, ya. Reformasi itu berasal dari dua kata, re itu adalah kembali, formasi adalah bentuk atau formulasi, ya. Reformasi adalah kembali kepada formulasi yang sebenarnya, ya. Gitu, itu namanya. Kembali pada aturan yang sebenarnya. Yang tadinya aturan itu sudah bagus, setelah sering berjalannya waktu, banyak pihak-pihak yang memanfaatkan aturan itu, akhirnya dijadikan sebagai pasal karet. Ya, pasal karet itu seperti apa? Ya, ada pemerintah oknum pemerintah yang memanfaatkan aturan-aturan itu untuk kepentingan kekuasaan mereka, gitu ya. Atau ada celah-celah di mana para koruptor itu memanfaatkan aturan-aturan untuk menguatkan kedudukan mereka. Nah, sekarang kita memasuki era reformasi, tetapi memang masih kita mendapatkan ya cukup banyak aturan juga yang perlu juga direformasi, perlu diperbaiki kembali lagi, ya. Ya, salah satunya ini aturan tentang masalah pertanahan misalnya. Nah, masalah pertanahan, ya. Kenapa saya katakan masalah pertanahan? Masalah pertanahan ini, teman-teman, ini masih menjadi masalah di negara kita. Banyak orang yang bertengkar hanya karena 1 meter diambil tanahnya, bahkan tidak lebih dari 1 meter diambil tanahnya, hanya 1 jengkal saja. Kadangkala baku parang-parang mereka, ya. Kita lihat mungkin di tetangganya kita, atau mungkin tapal batas desa, itu selalu menimbulkan konflik horizontal antara masyarakat dengan masyarakat yang lain, ya. Antara tetangga dengan tetangga yang lain. Ini bisa kita lihat bahwa ada gejala-gejala sosial yang menimbulkan konflik-konflik sosial hanya karena aturan yang diterapkan ini masih banyak ruang-ruang kosong untuk diperdebatkan, ya. Misalnya masalah tentang kepemilikan hak tanah, gitu. Ada orang yang sudah mengurus sertifikat tanahnya, ya, kemudian digugat lagi oleh pihak yang lain, banyak gitu. Bahkan tanah-tanah Pemda yang dulunya itu adalah tanah-tanah di Kabupaten Buton, Pemda Kabupaten Buton, itu perkantorannya ada di Pasar Wajo, di pusat perkotaannya Pasar Wajo itu. Tetapi setelah itu digugat oleh masyarakat, padahal mereka sudah secara hukum mereka mempunyai kekuatan untuk memiliki tanah itu, tapi itu digugat lagi, gitu. Terlepas dari sebuah kontroversi itu, tetapi kalau kita lihat secara aturan regulasi, bahwa kita ini kayaknya masih lemah dalam hal pengaturan mengenai pertanahan, gitu. Sehingga banyak menimbulkan konflik, baik itu konflik secara horizontal antara masyarakat dengan masyarakat, maupun konflik secara vertikal antara masyarakat dengan pemerintah atau sebaliknya, ya. Begitu juga dengan di Kota Bau-Bau. Dulu itu ada sengketa tanah tentang pembebasan lahan di Kecamatan Betuambari untuk pembebasan lahan tanah Bandara Betuambari. Yang orang-orang di Lipu, mereka bersikukuh bahwa tanahnya itu belum dibayar sesuai dengan perjanjian, sehingga mereka memblokir tanah-tanah itu, menanamkan pohon dan sebagainya, sehingga dari pihak pemerintah pun waktu itu kewalahan juga untuk menghadapi masyarakat. Sampai ada pihak dari pemerintah yang ditetapkan sebagai tersangka karena sudah menyalahgunakan keuangan atau menyalahgunakan kekuasaan mereka sendiri. Ada berapa orang yang waktu itu tertangkap, gitu ya. Masyarakat sendiri menuntut, ya, bahwa dibayar sesuai dengan apa yang menjadi perjanjian, gitu. Sampai sekarang saya tidak tahu, saya tidak ikuti, tapi
berapa tahun yang lalu, kurang lebih 5 tahun atau ya 5 tahun yang lalu kayaknya itu ya sempat terjadi demo besar-besaran gitu. Itu baru masyarakat dengan pemerintah, belum antara orang per orang, tetangga dengan tetangga. Oh, ini luar biasa ya, ini parah ini ya. Hampir ya kita lihat orang-orang bertetangga ini ya, kalau katakanlah sudah masalah tanah, mereka sengketa masalah tanah, biasanya kasih naik itu pagar tinggi-tinggi ya, supaya tetangga yang lainnya juga tidak mengambil tanahnya. Apa yang terjadi, dampaknya itu ada negatifnya, ada positifnya. Kalau positifnya itu bahwa tanahnya dia jelas bahwa ini adalah tanah saya, tetapi negatifnya antara tetangga satu dengan tetangga yang lain kurang harmonis. Nah, padahal dalam agama itu adalah itu menganjurkan kita agar kita berperilaku baik terhadap tetangga. Hanya masalah tanah ya, sehingga kita banyak bertengkar gitu. Saya sangat menyayangkan hal itu. Apa yang terjadi? Masalah tanah ini sebenarnya kalau kita menggunakan referensi lama ya, cerita-cerita dari orang tua dulu, sebelum masuknya namanya undang-undang tentang UPA, undang-undang pokok agraria ya, orang tua dulu itu memberikan tanah hanya menunjuk saja, ditunjuk ya, dari sisi barat, sisi timur, sisi selatan, utara. Jadi ya, mereka hanya menunjuk saja. Kadangkala juga batas-batasnya itu berdasarkan pohon atau batu besar misalnya gitu ya. Oh, di sana di jurang di bagian sana itu batasnya, kemudian di batas ini ada pohon kelapa itu yang sudah tua, kemudian di batas ini juga ada batu besar, di batas ini juga. Jadi orang tua dulu hanya memberikan, tidak mengukur berdasarkan ukuran-ukuran matematika yang jelas gitu. Nah, imbasnya ya sekarang di mana antara anak dengan anak saling baku ambil. Ya, bukan lagi tetangga, anak. Ya, anak pertama, anak kedua itu sudah mereka saling ogah-ogahan ya. Bukan hanya ogah-ogahan, bahkan saling serang menyerang satu sama lain. Hanya karena masalah tanah gitu. Padahal sebenarnya kalau kita lihat secara jernih ya masalah ini, kenapa sih tidak didudukkan bersama? Masalahnya kita ini punya ego masing-masing, dan ego itu adalah terlalu tinggi gitu. Kalau ego manusia itu terlalu tinggi antara si A dan si B, maka tidak akan ada penyelesaian. Ya, upaya menyelesaikan sengketa itu sebenarnya bagaimana kita mencari solusi bersama. Dia senang, saya senang. Kemudian kita juga harus duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Dalam artian kita sama-sama berbicara. Anda berbicara, saya juga berbicara. Dalam artian Anda mempunyai pendapat, saya juga mempunyai pendapat, tapi kita saling menghargai. Ya, mungkin dia pernah mendapatkan cerita dari orang tuanya bahwa tanahnya kamu di situ. Si A juga si A juga mengatakan bahwa tanahnya juga di situ. Tetapi tanah persis itu berapa meter itu kita tidak tahu, karena orang tua dua hanya menunjuk saja gitu, ya. Makanya itu kita perlu, selain ternyata dari kebijakan yang ada, ternyata kita butuh namanya kebijaksanaan. Kebijaksanaan itu adalah satu keputusan yang didasarkan pada pertimbangan kebaikan kemaslahatan umat, kemaslahatan semuanya, dengan berdasarkan pada keputusan yang rasional, yang adil dan manusiawi. Ya, kurang lebih gitu ya. Ya, saya pernah menjelaskan tentang perbedaan antara kebijakan dan kebijaksanaan. Kalau kebijakan itu adalah satu aturan yang dibuat oleh pemerintah, baik itu eksekutif maupun legislatif ataupun yudikatif, dalam upaya mengatur kehidupan masyarakat di sebuah negara atau sebuah daerah atau sebuah desa. Ya. Sedangkan kebijaksanaan itu nilai-nilai luhur. Ya, saya katakan nilai-nilai luhur yang dimiliki oleh manusia, ya, yang diputuskan berdasarkan pada prinsip-prinsip keadilan,
kemanusiaan. Sehingga itu ada perbedaan. Kalau kebijakan itu melahirkan aturan perundang-undangan, ya, sedangkan kebijaksanaan itu bukan hanya sekedar melahirkan aturan perundang-undangan, tapi etika dalam menaati aturan perundang-undangan. Ya, saya ambil contoh misalnya, ada mungkin kisah ini ya, tentang namanya kebijaksanaan itu sendiri. Ada seorang ibu yang pada saat dia melahirkan anaknya, karena ibu ini adalah sudah berpisah juga dengan suaminya dan tidak bisa menafkahi anaknya, akhirnya si ibu ini memutuskan untuk menitipkan anaknya di panti asuhan. Gitu. Lama-kelamaan setelah umur anak ini 15 tahun, maka orang tuanya, mamanya ini sendiri kembali ke panti itu, ya. Ternyata ini anak sudah diadopsi oleh orang lain. Artinya bukan lagi di panti itu sendiri, sudah di rumahnya orang lain. Nah, ternyata setelah di rumahnya orang lain itu, identitas ini anak memang disamarkan, tidak diberitahukan orang tuanya siapa. Jadi orang yang mengadopsi anak ini, orang tua yang mengadopsi anak ini tidak tahu siapa orang tuanya, sehingga dicarilah di desa-desa di mana, di perkotaan, di perkotaan. Dia cari, karena ini berpindah-pindah, makanya dia cari sendiri. Ternyata dia dapatkan anaknya itu, tapi dia dapatkan itu dalam posisi ibu kandungnya ini ragu. Pertama ragu, yang kedua takut. Jangan sampai diusir, jangan sampai macam-macam kan sudah ditinggalkan ini. Lebih dari 10 tahun ditinggalkan. Gitu. Jelas juga ini akan menimbulkan trauma bagi anak apabila dia tahu bahwa orang tua saya ini ternyata dari kecil saya ditinggalkan. Jadi dia malu, dia takut, sekaligus dia ingin peluk anaknya sendiri. Nah, itu. Jadi bercampur baur perasaan itu, antara ingin memiliki kembali dengan rasa takut, mungkin diusir dan sebagainya, karena tidak lagi dianggap orang tua, gitu ya. Tetapi dia memberanikan diri, si ibu ini tetap memberanikan diri untuk datang ke anaknya, mendekati anak itu. Maka orang tua yang mengadopsi anak itu melihat itu ibu, dia kira pencuri yang ingin menculik ini anak. Maka dengan sangat marahnya ini ibu yang mengadopsi ini anak, sangat marahnya mengusir itu perempuan. Ya, maka tidak ada perlawanan, karena memang dia tidak punya dasar bahwa ini anak biologi saya, gitu. Maka dia pergilah dengan tangisan, dengan kesedihan, karena anaknya tidak sempat dipeluknya. Di hari yang lain, dia juga tidak patah semangat. Dia tetap ingin kembali ke rumah itu dan mencari momen untuk memeluk anaknya, gitu. Minimal memeluk anaknya sendiri. Kalaupun saya tidak bisa miliki, anak saya tidak bisa kembali, minimal saya peluk dia, karena saya sudah melahirkan dia dan sebagainya. Ya, namanya orang tua kan begitu kan nalurinya. Tetapi lagi-lagi dia kedapatan. Akhirnya dilaporkanlah kepada pihak yang berwajib, dalam artinya kepolisian. Dilaporkan bahwa ada orang yang tidak jelas identitasnya dan sudah 2 kali mendekati anak saya dan harus ditangkap. Ya, kebetulan ada CCTV-nya, dan dalam waktu yang tidak lama pihak kepolisian segera meringkus itu ibu.
diringkuslah di kepolisian dan diadililah di pengadilan. Di pengadilan itu bertemulah antara ibu kandungnya, ibu angkatnya, dan anak itu sendiri. Anak ini sendiri dalam posisi kebingungan, siapa orang tua saya gitu. Karena sepengetahuan dia, orang tua dia itu adalah orang tua yang telah mengadopsi dia gitu. Karena selama ini tidak pernah menceritakan siapa orang tua kandungnya. Maka di dalam pengadilan itu si hakim, ini kita bicara tentang penegakan hukum yang berkeadilan gitu ya. Si hakim menanyai ibu itu, ibu kandungnya, dengan pertanyaan apakah ibu betul-betul merasa bahwa ini adalah anak ibu. Ibu itu bilang bahwa iya, itu ada anak saya. Coba ceritakan kepada kami sehingga ibu bisa merasa yakin bahwa itulah anak ibu. Diceritakanlah dengan sejarah lalunya dan sebagainya. Tapi si hakim tidak mempunyai bukti apa-apa selain dari cerita dari si ibu itu. Ya. Maka setelah itu giliran lagi orang tua angkat ini ditanyakan, apakah betul ibu ini adalah orang tua dari si anak ini? Maka dia pun menjawab bahwa iya, saya adalah orang tua dari anak ini sendiri. Gitu. Ini posisinya orang tua adopsi dan orang tua kandung ini tidak saling mengetahui. Paham yang saya maksudkan? Tidak saling mengetahui bahwa ini adalah orang tua kandungnya. Gitu. Karena tidak ada bukti apa-apa, tidak ada bukti hukum yang bisa menguatkan bahwa ini adalah orang tua kandungnya. Gitu. Maka si hakim menggunakan berbagai macam pertanyaan kepada orang tua angkat itu, dan orang tua angkat itu menggunakan dalil-dalil yang memang secara hukum juga diterima, ya, bahwa saya yang membesarkan dia, saya yang menyekolahkan dia, saya yang membiayai hidupnya, dan semuanya ini punya surat-surat jelas secara hukum. Sedangkan orang tua yang satunya tidak punya pegangan apa-apa selain dari pengakuan dari lisannya bahwa itu adalah ada anak saya sendiri. Si hakim berpikir dengan kebijaksanaannya, dengan menggunakan nilai-nilai keadilan itu sendiri. Maka karena di sini terjadi pertengkaran atau katakanlah perdebatan dan konflik, si hakim mengatakan begini, kalau si anak ini masih terjadi perdebatan antara si ibu dengan si ibu ini, maka kalau begitu supaya adil ini kita bela saja ini anak, bela, ya kan, masing-masing kan mau ingin anak itu sendiri kan. Kalau itu kita bela saja, ibu ambil setengah bagian, ibu juga ambil setengah bagian. Tentu itu adalah satu pernyataan yang sangat membingungkan gitu. Sangat membingungkan dan menguras emosi. Ya, ini si hakim ini betul-betul tidak manusiawi. Gitu. Nah, maka dengan keriuhan itu si hakim tetap bersikuku dengan apa yang sudah dikatakan itu. Maka di situ apa yang menjadi reaksi dari dua ibu itu? Ternyata reaksinya berbeda. Si ibu si angkat ini, orang tua angkat itu reaksinya dengan sangat emosional dan
sangat membabi buta, ya, karena sudah mengatakan bahwa engkau tidak manusiawi dan lain sebagainya. Tetapi orang tua yang satunya katakan, kalau sudah seperti itu putusan dari hakim, mungkin saya akan mengalah untuk diserahkan kepada si ibu satu itu. Maka pada waktu itu si hakim menggunakan hati nuraninya bahwa tidak mungkin seorang ibu tega, ya, menyakiti anaknya sendiri. Maka pada waktu itu si hakim putuskan bahwa engkaulah yang menjadi ibu kandung sebenarnya. Karena melihat dari orang tua angkatnya itu yang terkesan sangat tidak baik perilakunya, ya, dan selalu membantah dan sebagainya, bahkan dengan marahnya bahwa mau dibela dan sebagainya. Kalau seperti itu, tetapi orang tua angkatnya tetap mengatakan kalau begitu saya mengalah saja demi keselamatan itu anak. Apa artinya? Bahwa di sini si hakim itu menggunakan hati nuraninya, kebijaksanaannya menjadi seorang hakim. Bagaimana media dengan mata batinnya bahwa orang tua angkat itu tidak mungkin membunuh anaknya sendiri. Nah, itulah yang disebut dengan namanya keputusan yang bijaksana, namanya kebijaksanaan. Ya, kalau kita kembali ke peraturan perundang-undangan, tentu yang diambil adalah aturan-aturan normatif. Siapa yang mempunyai bukti, siapa yang mempunyai dalil yang kuat, itulah yang menjadi orang tuanya. Betul tidak? Tapi seorang hakim itu tidak sampai di situ saja. Dia harus mempunyai kemampuan naluri yang kuat, hati nurani yang kuat dalam memutuskan. Gitu. Maka itulah bagaimana kita memutuskan dengan adil itu adalah bukan hanya pada aspek rasionalitas, tapi pada aspek nalurinya kita sebagai manusia yang seutuhnya, ya. Kalau rasionalitas itu apa yang masuk akal, tetapi naluri itu apa yang terbesit dalam hati kita. Tentu ini akan menjadi satu pelajaran buat kita bahwa dalam memutuskan itu adalah bagaimana kita memutuskan dengan seadil-adilnya, gitu ya. Maka keadilan itu saya definisikan bahwa menempatkan sesuatu sesuai dengan proporsi yang sebenarnya. Adil itu tidak mesti merata. Adil itu adalah memberikan sesuatu sesuai dengan proporsi yang sebenarnya, ya, yang dibutuhkan, gitu. Karena anak kecil yang umurnya 1 tahun pasti kebutuhannya beda dengan orang dewasa yang umurnya 30 tahun, pasti. Kalau kita bicara keadilan, ya pasti dua-duanya pemerataan, pasti dua-duanya harus rata dalam hal kebutuhan. Tetapi kalau kita bicara keadilan, pasti beda, ya, antara kebutuhannya si orang besar dan anak kecil. Makanya seperti saya katakan tadi, adil itu adalah menempatkan sesuatu sesuai dengan proporsi yang sebenarnya. Gitu. Sampai di sini ada pertanyaan, teman-teman? Silakan. Ada? Tidak ada? Ya, kalau tidak ada, kita masuk lagi ke masalah terorisme. Gitu. Ya, silakan nanti teman-teman kalau dalam proses penjelasan saya mau ingin bertanya, saya akan mempersilahkan. Tidak mesti juga saya mempersilahkan, ya, tapi dengan cara yang baik lah, cara yang sopan, gitu ya. Pak, permisi Pak, mau tanya, gitu. Enggak apa, gitu, ya. Selagi saya menjelaskan, enggak apa-apa, gitu ya. Kemudian yang ke-8, masalah terorisme. Salah satu masalah besar yang dihadapi Indonesia saat ini adalah terorisme. Pertanyaannya, terorisme itu apa sebenarnya? Karena di sini ada
pernyataan asal mula dari kelompok terorisme itu sendiri tidak jelas, tidak begitu jelas di Indonesia gitu. Ya, ada yang mengatakan itu jelas, ada yang mengatakan tidak jelas gitu ya. Kalau kita melihat dari konsepnya, terorisme ini sebenarnya adalah paham. Jadi sebuah kata yang kalau diakhiran dengan isme, kapitalisme, komunisme, terorisme, apalagi nihilisme, ateisme, teisme dan sebagainya. Isme itu adalah suatu paham, ya, paham yang dipercaya oleh seseorang yang menjadi pegangan hidupnya, gitu, ya, itu namanya paham. Jadi terorisme itu adalah paham yang dipercayai oleh satu orang atau sekelompok orang dengan ingin mendapatkan tujuan melalui cara menekan, meneror, membunuh, meresahkan warga agar mencapai tujuan yang dia inginkan. Jadi itulah paham terorisme, ya. Jadi orang-orang yang membuat teror itu adalah terorisme, pelakunya terorisme. Orang-orang yang membuat gaduh, orang-orang membuat teror, yang membuat takut orang, ya, yang membunuh orang yang bukan haknya, itulah terorisme. Jadi terorisme itu sebenarnya tidak berjubah agama. Hanya karena kelompok-kelompok tertentu saja yang mau ingin menghancurkan salah satu agama, sehingga terorisme itu dilekatkan pada salah satu agama itu sendiri. Padahal terorisme itu siapa saja bisa menjadi terorisme kalau sudah memenuhi syarat-syarat. Dia membuat gaduh, dia tidak mempunyai hak untuk mengambil nyawa orang lain, dan membuat satu kondisi yang tidak kondusif bagi masyarakat, menimbulkan namanya teror. Pelakunya teroris. Nah, pelakunya adalah teroris, pahamnya adalah terorisme. Kenapa dikatakan terorisme? Karena sudah dilakukan terus-menerus dan mereka mempercayai bahwa untuk mencapai tujuan kita harus menggunakan teror. Jadi cara-cara untuk mendapatkan tujuan mereka harus dengan teror, sehingga mereka dikategorikan sebagai terorisme. Paham ya sampai di sini? Pertanyaannya, kenapa sampai suatu agama tertentu atau kelompok tertentu dicap sebagai teroris gitu? Padahal dalam sebuah agama tidak ada yang mengajarkan tentang teror, ya, baik itu agama Kristiani, Islam dan lain sebagainya. Siapa yang melakukan teror itu adalah oknum manusia itu sendiri, yang menggunakan jubah-jubah agama, yang menggunakan jubah-jubah suku, yang menggunakan jubah-jubah kenegaraan, yang menggunakan jubah-jubah pura-pura baik. Ternyata di belakang itu mereka menimbulkan teror, tekanan, intimidasi, dan ketakutan kepada orang lain, gitu ya. Yang saya sayangkan, seperti Islam itu sendiri oleh orang-orang Barat, oleh orang-orang orientalis, oleh orang-orang yang tidak memahami itu Islam itu sendiri, mereka mencap bahwa ada kelompok Islam yang menggunakan atau mempercayai adanya terorisme ini, atau menjadi kelompok dari terorisme itu sendiri. Tentu ini kalau kita cerita hal seperti ini, pertama akan ada dua versi perasaan kita. Yang pertama, kita tersinggung dengan pernyataan seperti itu karena kita adalah orang yang beragama. Yang kedua juga, kita juga menjadi koreksi diri, mawas diri atau evaluasi diri. Apa sih yang salah dari kita sebenarnya? Bukan agama kita. Agama kita itu sudah jelas turunnya dari Tuhan yang maha sempurna, yang menurunkan kalam-kalam ilahi dengan sangat sempurna. Manusialah yang terbatas dalam menerjemahkan kalam ilahi itu sendiri. Tuhan maha sempurna, kata-katanya pun maha sempurna. Manusianya sendiri yang salah dalam
menerjemahkan atau menafsirkan pernyataan atau firman dari Tuhan itu sendiri. Maka yang terjadi kalau kita salah tafsir, maka yang terjadi adalah kita salah langkah, kita salah ucap, kita salah berbuat, atau kita salah tujuan. Banyak orang-orang yang dicap sebagai terorisme itu, mereka mempunyai tujuan yang mulia. Tujuannya ingin masuk surga, tujuannya untuk membela kelompoknya sendiri. Tetapi cara-cara yang mereka lakukan itu sangat tidak dibenarkan oleh agama maupun norma-norma kesusilaan maupun norma-norma hukum yang ada. Tujuannya benar, caranya salah, itu tetap salah. Tujuannya tidak benar, caranya itu salah, tetap juga tidak salah. Yang benar adalah tujuannya yang benar, caranya yang benar, itu baru benar. Itu kalau kita menggunakan pendekatan bagaimana kita mencapai suatu kebenaran dengan cara-cara yang benar, gitu. Bukankah orang yang berkata benar itu sebenarnya dari pribadi yang benar, betul tidak? Dari pribadi yang benar. Ada banyak ya, kalau kita lihat dari kelompok-kelompok saudara-saudara kita ya, yang Muslim, yang menggunakan istilah-istilah teror ya, atau mereka membentuk satu kelompok seperti ISIS, Jamaah Islamiyah dan lain sebagainya ya, yang menimbulkan satu citra bagi Islam itu menjadi kurang bagus. Padahal kalau kita lihat dari sejarah-sejarah terbentuknya kelompok-kelompok itu adalah bagian dari konspirasi dunia, bagian dari penipuan yang dilakukan oleh elit-elit dunia untuk menghancurkan Islam itu sendiri. Siapa yang mendanai mereka? Itu adalah orang-orang yang bukan Islam. Dan cara-caranya pun untuk membunuh manusia yang lain itu cara-cara yang sebenarnya jauh dari nilai-nilai Islam itu sendiri. Ada satu kisah di mana seorang pemuda ingin berencana melakukan bom bunuh diri. Sebelum dia melakukan bom bunuh diri di satu tempat umum yang katanya konon itu adalah tempatnya orang kafir, ia pergi konsultasi meminta wejangan nasihat kepada syekh, ulama besar di negerinya itu sendiri. Dia datangilah orang tua itu atau syekh itu atau guru besar itu, ulama besar. Dia bilang bahwa syekh, besok saya mau ingin jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Izinkan saya syekh untuk melakukan jihad fisabilillah. Saya mau ingin membunuh orang kafir Quraisy yang telah menghancurkan agama kita sendiri. Saya ingin mereka mati dan saya juga mati di jalan Allah. Dengan sangat teguhnya keyakinan dia, dengan sangat percaya dirinya apa yang dia katakan, maka syekh itu menjawab dengan membuat satu pertanyaan. Dia tanya kepada pemuda itu, sebenarnya apa tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan setan itu? Apa tujuan Allah menciptakan setan? Maka pemuda itu mengatakan bahwa tujuan Allah menciptakan setan itu agar menjadi teman bagi manusia, agar menjadi pembujuk bagi manusia, yang nantinya mereka, siapa yang masuk, yang kena bujukan dari setan itu akan masuk di dalam neraka. Mereka mati dalam keadaan buruk atau keadaan kafir, dan mereka mati di dalam kesengsaraan, dan mereka masuk di dalam neraka itu sendiri. Maka syekh juga setelah mendengarkan jawaban itu kembali lagi bertanya.
Jadi apa tujuan engkau mau ingin melakukan bom bunuh diri besok? Ya agar mereka meninggal, mereka masuk dalam neraka gitu. Karena mereka lah yang menghancurkan agama kita. Maka Syekh itu tersenyum sedikit, kemudian dia berkata, jadi apa bedanya antara setan dengan kamu sendiri? Kalau setan ingin menjerumuskan manusia ke dalam neraka, kamu sendiri membunuh orang-orang yang berdosa yang nantinya akan masuk dalam neraka. Jadi tidak ada bedanya antara kamu dengan setan itu sendiri. Orang Islam itu bagaimana melihat suatu kejahatan, melihat orang yang belum mendapatkan hidayah, maka ajaklah mereka untuk mendapatkan hidayah itu. Bahkan kalau mereka tidak selamat, tarik mereka untuk masuk dalam keselamatan. Ajak mereka untuk masuk dalam keselamatan. Dakwai mereka untuk masuk dalam keselamatan. Ajak mereka untuk masuk pada nilai-nilai kebaikan itu sendiri. Bukan dengan cara engkau membunuh mereka kemudian mereka masuk dalam surga, dalam neraka. Tetapi ajak mereka untuk masuk dalam surga, ya gitu. Maka itu adalah satu nilai di mana kita sebenarnya bisa pelajari bahwa dalam kehidupan kita sehari-hari, apabila kita melihat satu keburukan dalam kehidupan kita, maka ada 3 cara yang kita lakukan. Pertama, rubahlah dengan kekuasaan kita, dengan tangan kita sendiri. Apabila kita tidak bisa melakukan perubahan atau menangkal kejahatan itu dengan tangan kita sendiri, karena kita lemah, ya, apalagi perempuan, maka rubah dengan kata-kata kita sendiri, dakwai mereka. Apabila kita tidak pintar berkata-kata, tidak pintar berdakwah, maka doakan mereka. Yang pertama, ubah dengan kekuasaan kita, dengan tangan kita sendiri. Yang kedua adalah dengan lisan kita sendiri, bil lisan. Yang ketiga, kalau kita tidak bisa dengan kekuasaan, dengan tangan kita sendiri, dengan lisan kita sendiri, maka doakanlah dia untuk kebaikan. Itulah selemah-lemahnya iman kita. Jadi kalau misalnya seperti itu, pandangan kita adalah bahwa Islam itu adalah rahmatan lil alamin, ya, rahmat untuk semesta alam, bukan hanya untuk manusia tapi semesta alam, bukan hanya untuk binatang, manusia antara manusia Islam dengan yang bukan Islam, tetapi semesta alam, tumbuh-tumbuhan, binatang, udara dan sebagainya, rahmat untuk semesta alam. Itu datangnya Islam, gitu, ya. Sama juga dengan Pancasila. Apa hubungannya antara terorisme dengan nilai-nilai Pancasila? Bahwa terorisme itu sangat bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Sila yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Para terorisme ini orang yang menyimpang dari ajaran Islam, orang menyimpang dari ajaran agama mereka sendiri, yang dimana mereka sendiri sudah terjerumus dalam lembah kesesatan. Mereka lemah dalam keimanan mereka sendiri. Itu baru sila yang pertama. Sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab itu sebenarnya ada dalam agama kita. Apabila engkau membenci, atau katakan begini, janganlah engkau membenci suatu kaum sehingga engkau tidak berlaku adil. Ya. Kalau kita berbeda paham dengan orang lain, dengan kelompok lain, janganlah kebencianmu itu menjadikan engkau tidak adil. Maka jauhi kebencian itu agar kita berlaku adil. Ya. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab. Terorisme itu punya adab tidak? Ada adabnya tidak? Ada akhlaknya tidak? Tidak ada akhlaknya. Mereka membunuh kayak membunuh saja binatang yang tidak ada harganya. Ya. Bahkan dalam Islam itu mengajarkan apabila engkau membunuh satu orang, yang dimana orang itu adalah orang yang tidak berdosa, sama saja engkau membunuh satu dunia ini, membunuh manusia di satu dunia ini. Maka itu diharamkan. Begitu juga dengan bunuh diri. Islam sangat membenci namanya bunuh diri, karena bunuh diri itu adalah sikap putus asa dengan rahmat yang Tuhan berikan kepada dia. Tuhan sudah memberikan dia akal,
Tuhan sudah menciptakan dia dengan sangat sempurna. Tuhan sudah menciptakan dia dengan rezekinya. Tuhan sudah menciptakan dia dengan raganya yang kekar, yang muda dan sebagainya. Nikmat apa yang engkau dustakan? Kemudian engkau bunuh diri. Maka orang-orang yang membunuh dirinya sendiri itu adalah orang-orang yang jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi nilai-nilai terorisme itu adalah nilai-nilai yang sangat jauh dari nilai-nilai agama. Dan itu dilakukan oleh orang yang bukan beragama. Mereka hanya ingin bertujuan menghancurkan agama itu saja. Karena kalau mereka orang yang beragama, punya adab, tahu tentang perintah Tuhan, seharusnya mereka adalah orang yang memberikan rahmat buat semesta alam, memberikan keselamatan buat semesta, bukan menghancurkan, gitu ya. Tetapi ternyata naluri merusak itu ada sama manusia sendiri. Itu ada dalam surat Al-Baqarah ayat 30 itu, bahwa Tuhan menciptakan khalifah di muka bumi. Maka para malaikat mengatakan, kenapa engkau menciptakan makhluk yang berbuat kerusakan dan saling menumpahkan darah? Artinya ada naluri manusia untuk melakukan kerusakan di muka bumi dan menumpahkan darah. Ada naluri. Maka itu adalah naluri kebinatangan manusia. Apabila naluri itu menguasai diri manusia, maka sama saja dengan binatang, bahkan lebih rendah daripada binatang itu sendiri. Maka jauhilah merusak alam, jauhilah menghancurkan alam yang sudah Tuhan ciptakan ribuan tahun lamanya dengan sangat sempurna ini. Seharusnya kita memelihara bumi ini seperti halnya Allah Subhanahu wa taala memelihara langit dan semesta alam ini. Termasuk kita sendiri dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak dipelihara, mungkin dalam waktu detik itu kita sudah diambil nyawanya kita. Tapi karena Tuhan memelihara kita, sampai hari ini Allah memberikan kesehatan kepada kita, memberikan mata yang indah, memberikan suara yang jernih, memberikan badan yang bagus, memberikan usia yang sangat bagus, ya. Tidak ada yang kurang. Karena yang menjadi kekurangan itu sebenarnya ada dalam hati kita sendiri. Kita merasa kurang dengan nikmat yang Tuhan berikan. Padahal Tuhan itu sudah menjanjikan bahwa apabila engkau menghitung nikmat saya, maka engkau tidak akan bisa menghitungnya. Coba hitung berapa helai rambut di kepala Anda itu. Hah? Bisa dihitung tidak? Itu baru rambut, belum anggota tubuh yang lainnya. Rambut itu adalah rahmat, nikmat yang diberikan oleh Tuhan kepada kita sendiri. Kalau kita hitung-hitung tidak akan bisa, kalkulator pun tidak akan bisa menghitung itu sendiri. Gitu. Betul tidak? Begitu. Nah, ada yang bertanya dari narkoba, penegakan hukum sampai terorisme. Ya, silakan. Saya cuma menjelaskan di sini akan menjawab pertanyaan. Ini dari teman-teman kami sudah mengerti, tapi saya kurang paham dari dosen tadi. Oke, pertanyaan saya, apa perbedaan teroris dan terorisme itu? Ya, teroris itu adalah kegiatan, aktivitas, upaya yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang dengan cara menimbulkan intimidasi, kegaduhan, ketakutan, sampai pada pembunuhan. Itu teroris, ya. Sorry, teror ya. Kalau teroris itu adalah orangnya, orang yang melakukan, namanya teroris. Kalau teror itu adalah aktivitasnya. Terorisme itu adalah pahamnya. Kenapa disebut paham? Karena itu sudah menjadi kepercayaan dia untuk mendapatkan suatu tujuan dengan cara melakukan teror. Ya. Jadi kalau misalnya begini ya, saya ambil contoh. Kalau Anda mau ingin
Mungkin saya kasih contoh bukan dalam agama ya, dalam kehidupan, misalnya dalam hubungan sosial misalnya ya. Kalau Anda mau ingin mendapatkan sesuatu ya, untuk mendapatkan uang, kemudian cara untuk mendapatkan uang itu dengan menimbulkan teror seperti yang dilakukan oleh pencuri, perampok, begal dan lain sebagainya, kan gitu. Cara mencari uang itu dengan neror itu ya, atau caranya adalah dengan meneror, dengan penipuan gitu. Ada banyak telepon yang mengatasnamakan bahwa anaknya ibu ada sama saya, atau keluarganya ibu ada sama saya, suaminya ibu ada sama saya, dan suaminya ibu dalam kondisi kecelakaan, sekarang butuh bantuan, tolong kirim uang. Itu penipuan dengan melakukan teror gitu ya, dan lain sebagainya. Mereka melakukan kegiatan-kegiatan seperti itu, kemudian mereka percaya untuk mendapatkan tujuan mereka dengan teror seperti itu, maka itulah yang disebut dengan terorisme. Karena mereka sudah memahami, sudah ada dalam relung pikiran mereka sendiri bahwa cara mendapatkan tujuan itu dengan melakukan teror gitu. Ada juga kalau kita lihat dalam konteks kenegaraan ya, Perang Dunia I, Perang Dunia II itu menurut teori konspirasi itu dibuat oleh orang-orang tertentu untuk menghasilkan uang. Jadi dari perang itu menghasilkan uang. Bagaimana caranya menghasilkan uang? Jadi antara negara A, misalnya antara negara Iran dan negara Irak, kan negara bersaudara karena mereka sesama muslim ini, saling perang sesama saudara, dan itu menimbulkan teror, menimbulkan ancaman yang luar biasa. Maka yang terjadi apa? Pemerintah Irak mensuplai senjata nuklir, tank dan lain sebagainya, alutsista lah. Begitu juga pemerintah Iran juga meminta juga seperti itu. Mintanya sama siapa? Sama yang memproduksi, sama negara yang memproduksi alat perang itu sendiri, yaitu negara-negara besar seperti Uni Soviet pada waktu itu, Amerika Serikat pada waktu itu. Maka negara-negara besar ini menyuplai senjata satu sama lain. Ini ambil, kalau belum ada uangmu, utang dulu. Nanti utangmu itu ada satu tanah, berapa tanah hektar, kami akan ambil kalau tidak bayar utangnya kalian. Gitu. Pokoknya perang terus. Ini kita kasih terus ini bahan-bahan perang itu, alat-alat perlengkapan perang itu. Perang. Akhirnya apa? Akhirnya yang Irak banyak yang meninggal, Iran juga banyak yang meninggal. Yang diuntungkan siapa? Yang diuntungkan adalah para pedagang senjata. Yang konon para pedagang senjata itu adalah orang Yahudi. Mereka lah yang menjadi para penguasa ekonomi Amerika pada waktu itu. Itu dalam teori konspirasi. Ya. Itu orang-orang Yahudi itu orang-orang yang banyak menguasai Amerika Serikat. Orang Yahudi itu adalah orang-orang yang jumlah populasinya sedikit, tapi otaknya mereka brilian. Dan itu Tuhan sudah menciptakan mereka dengan otak yang sangat brilian, sehingga menguasai bukan hanya negara-negara berkembang, bahkan negara-negara maju seperti Amerika berada di tangan mereka sendiri. Nanti Anda cari tahu siapa yang menguasai Amerika sendiri. Ya, kita lihat misalnya gambar dolar Amerika Serikat, itu adalah ada gambar mata satu dengan simbol Illuminasi. Illuminasi itu adalah simbol orang-orang pagan,
orang-orang menyimpang, orang-orang Yahudi, dan mereka menguasai sistem yang ada di Amerika Serikat. Gitu ya. Jadi kalau dalam perang itu korbannya adalah rakyat, ya, kemudian yang menyuplai alutsista itu adalah pemerintah besar, negara-negara besar, dan yang menguasai negara-negara besar itu adalah para pengusaha, ya, para bankir, dan bankir itulah yang mengendalikan sistem dalam sebuah negara. Oh iya, yang mengendalikan sistem dalam sebuah negara pemerintah, betul, tapi pemerintah kadangkala dikendalikan oleh para pengusaha, para pemilik uang, para pemilik kapital. Betul atau tidak ini? Tetapi ini dalam teori konspirasi, ya, dimana sudah banyak sebenarnya dugaan-dugaan yang menguatkan, ya. Ini bukan hanya sekedar asumsi, tapi ada juga banyak penelitian yang menguatkan hal ini juga, bahwa Amerika sedang dipegang oleh orang-orang yang mempunyai kapital. Makanya Amerika itu simbol dari kapitalisme. Siapa yang mempunyai uang, itulah yang menjadi raja dunia. Siapa yang tidak punya uang, maka mereka lah yang melarat di dunia itu. Kapitalisme, yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Tentu kapitalisme itu sangat bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Karena kenapa? Pancasila itu dalam sila pertama itu adalah ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab. Pada sila yang kedua, ya, itu menghendaki adanya bahwa kita harus adil kepada seluruh masyarakat Indonesia, dan kita harus mempunyai Tuhan. Dalam bernegara kita harus mempunyai Tuhan. Negara-negara kapital itu Tuhannya itu, ya, memang mereka punya Tuhan, tapi ada Tuhan yang kedua, itu adalah Tuhan uang, gitu. Uang itu menjadi Tuhan bagi mereka, Tuhan kedua, gitu. Setelah Tuhan yang pertama ada Tuhan yang kedua, gitu. Maka orang-orang kapital selalu menggunakan berbagai macam cara, menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang atau mendapatkan tujuan mereka dengan uang yang mereka kumpulkan. Terjadi zaman sekarang, Indonesia sudah masuk dalam era kapitalisme. Semuanya bisa dibeli dengan uang, hampir semuanya bisa dibeli dengan uang. Ya. Bahkan yang konon, informasi yang beredar di berita-berita nasional, hukum itu bisa dibeli dengan uang. Wallahu alam, karena saya bukan pelaku dan saya bukan korban dari itu. Tapi dari berita nasional bahwa hukum itu bisa dibeli dengan uang. Itu bukan dugaan-dugaan, itu sudah menjadi rahasia umum. Ini adalah ciri-ciri kapitalisme. Bukan hanya di hukum saja, tapi dalam dunia politik. Siapa yang mau ingin calon kepala daerah? Uang dulu, bos. Siapa yang mau ingin calon anggota legislatif? Uang, bos. Siapa ingin mau jadi calon kepala desa? Uang, bos. Semuanya harus butuh uang, bos. Kalau tidak ada uang, tidak dipilih. Mau calon kepala daerah, wali kota, kalau tidak ada uangnya jangan dipilih, katanya. Tapi alhamdulillah sampai sekarang saya pun memilih berdasarkan hati nurani saya, karena uang yang 100.000 itu tidak mau ingin digadaikan untuk masa depan daerah saya atau negara saya. Masa uang seperti itu kemudian kita gadaikan 5 tahun daerah kita, masa depan kita, daerah kita. Ya setelah mereka beli suaranya kita, apa yang terjadi? Uangnya mereka sudah miliaran keluar, maka yang mereka lakukan adalah setelah menjabat menjadi perampok bagi rakyatnya juga. Maka jangan salahkan sepenuhnya kepada kepala daerah yang korupsi. Jangan sampai mereka korupsi hanya karena rakyatnya juga minta disuap, minta tunggu serangan fajar.
Maka yang terjadi adalah suatu sistem di mana semuanya sudah zolim, semuanya sudah buruk. Oleh karena itu berhati-hatilah ya, kita sebagai warga negara jangan sampai kita masuk dalam era kapitalisme yang seperti ini. Kita sudah terjebak dan kita sudah masuk memang. Tinggal kita seberapa kuat imannya kita menghadapi cobaan dunia ini. Tentu kemarin kalian sudah memilih tidak? Belum. Siapa yang sudah memilih? Coba angkat tangan. Nah, pada waktu pemilihan kemarin dapat uang tidak? Hah? Jujur. Hah? Jujur, tidak ada hubungannya dengan nilai. Ini hanya dapat uang 100.000, 50 berapa? Dapat tidak? Dapat berapa? 100. 100 juga? 200. Enggak apa-apa ini. Yang satunya berapa? Dapat 100. Yang cewek berapa? 100 juga? 100. Rata-rata 100.000 gitu ya. Sebenarnya kalau kita mau ingin kita mau ingin gambarkan teman-teman, itu sama saja dengan sistem dagang teman-teman ya. Sistem dagang di mana kalau kita ibaratkan itu adalah ini calon ya, ini calon ya, calon itu mencari orang-orang pastinya ya, betul ya, orang-orang. Nah di sini saya ibaratkan adalah rakyat masyarakatnya. Nah, di sini misalnya ambil contoh, dia ini orangnya cerdas, orangnya baik, tetapi masyarakat tidak akan memilih dia kalau tidak punya uang. Oke, sekarang kita hitung berapa masyarakat wajib pilihnya di bawah. Saya wajib pilihnya kalau kita di desa misalnya, yang sedikit-sedikit saja, 1.500 di desa saja. Desa. Kalau di daerah terlalu banyak. Maka 1.500 itu dikali, ini kita hitung itu, dikali 100.000 berapa itu? Berapa yang harus dikeluarkan? Nah, dikali 100.000 kali 1.500 berapa? 15 juta, 150 juta. Maka yang dikeluarkan oleh calon ini adalah minimal 150 juta. Ini untuk desa ya? Belum lagi desa. Ini belum. Ini masih masih hitung-hitungan kasar. Karena kenapa? Dalam proses perjalanannya dia harus butuh baleho, dia harus butuh kopi, dan lain sebagainya. Sehingga dia kurang lebih sekitar 300 sampai 400 ya, sampai 500 juta, paling maksimal 500 juta. Itu harus dikeluarkan untuk biaya politik supaya dia menang menjadi kepala desa. Kenapa dia harus berpikir seperti itu? Karena diduga masyarakatnya juga butuh uang untuk memilih. Artinya bahwa masyarakat ini adalah cerminan dari calon itu sendiri. Kalau masyarakatnya ini buruk, maka calon yang terpilih nantinya itu adalah buruk. Kalau dia adalah orang baik, maka calon yang terpilih adalah orang baik. Kalau ini adalah seorang kapitalis, maka masyarakatnya juga adalah kapitalis. Pemimpin itu adalah cerminan dari masyarakatnya. Apabila dia koruptor, maka bertanya kepada masyarakatnya, kenapa dia korupsi? Jangan sampai masyarakat sendiri juga memaksa dia harus menjadi seorang koruptor. Ini selain kita koreksi pemimpinnya, juga koreksi diri kita pribadi. Ya betul, ini pahalanya 100.000 Pak. Betul, 100.000, ini 100.000.
Tapi kalau dikalikan dengan 1.500, jadi 150 juta. Tentu ini bukan ongkos yang sedikit. Makanya sudah jadi kalau katakanlah sekitar 150 juta, 300 sampai 500 juta ini sudah dikeluarkan, tidak mungkin dia tinggal diam. Maka kita sedang diajari oleh kurikulum setan. Kurikulum setan itu rakyatnya jadi setan, mimpinya jadi setan. Maka saya menggunakan hal seperti ini. Akhirnya sampai hari ini saya pun menolak untuk meminta apa-apa. Ya, bagaimana idealnya? Idealnya seperti apa sebenarnya kita menjadi pemilih yang baik? Ya, tadi contoh yang buruk. Nah, bagaimana idealnya kita menjadi pemilih yang baik? Idealnya menjadi pemilih yang baik adalah pertama, ya tadi memilih bagaimana dia cerdas tidak dalam menyelesaikan problem di daerah atau di desa. Makanya kita perlu dia itu membuat visi misi itu bukan copy paste ya. Copy paste ya, visi misi di daerah lain ada lagi dia visi misinya, bukan itu. Yang dimaksud visi misinya adalah isi otaknya dia itu dalam membangun desa atau membangun daerah. Apa isi otaknya? Biasanya tidak ada isi otak gitu. Otak udah orang bilang ada otaknya tapi tidak berfungsi dan. Maka yang pertama adalah cerdas, ya, syarat menjadi pemimpin. Yang kedua adalah ya baik dalam artian itu adalah berani memberantas kejahatan. Berani. Kemudian yang ketiga adalah orangnya amanah. Amanah itu adalah orang yang tidak bohong. Ya, bagaimana caranya supaya kita tahu sebelum dia berangkat, maka cari tahu tentang track recordnya, sejarah perjalanan hidupnya. Apakah dia pernah membohongi orang lain? Ya, apakah dalam karirnya pernah mengintimidasi orang lain? Apakah karirnya bagus, kehidupannya bagus, keluarganya bagus? Kemungkinan dia amanah. Kalau keluarganya bagus, karirnya bagus, kemungkinan dia amanah. Nah, dugaan-dugaan itulah yang. Nah, kemudian untuk menjadi pemilih yang baik itu, kalau saya model saya adalah kalau ada uang saya, maka saya kasihkan pada dia. Kalau ada uang saya 100.000, maka saya akan kasih kepada calon ini sendiri. Kalau 1.500 yang kasih 100.000, maka uang yang dia peroleh itu 150 juta ini dari uang rakyat. Dan pada saat dia menjadi pemimpin nantinya, dia masih punya utang kepada rakyatnya untuk dia bayar. Bukan rakyat yang berutang, tapi dia yang punya utang kepada rakyat. Maka saya bilang kalau ada uang saya, jangankan 110 itu saya sumbang belum, karena saya suka dia. Kenapa suka dia? Dia cerdas, dia berani, dia maju. Ini saya keluarkan uang saya. Kalau bisa kita sumbang, satu orang 10.000, ya oke. Satu orang 10.000 berarti 15 juta. Kalau 1.500, maka saya kira satu lah, karena saya tidak mau ingin dijual suara saya. Saya ingin memberikan suara saya sekaligus mensumbangsikan uang saya untuk dia menang. Karena saya yakin bahwa dia orang yang cerdas, dia orang yang berani, kemudian dia orang yang aman. Cara berpikir yang seperti itu yang sampai hari ini saya punya, sehingga saya menolak meminta uang atau kalaupun ada yang kasih. Saya kasihkan sama orang lain. Ini ya, dipaksa ya sudah. Nah, hanya sehingga sebentar kemudian amin. Saya tidak mau. Kalau bisa ada uang saya kasih apa. Seharusnya rakyat itu menyumbang kepada calon, bukan calon yang mengeluarkan isi uangnya untuk sebuah masyarakat. Artinya rakyat yang mengeluarkan uang.
Akan apa terjadi yang disebut dengan tanggung jawab? Ada tanggung jawabnya kepada rakyat. Siapa yang berhutang? Bukan rakyat yang berhutang, tapi dia yang berhutang. Tapi kalau calon yang keluarkan uangnya, maka rakyat sudah berhutang. Ya, dia yang harus menagih. Cara menagihnya adalah ambil proyek, kemudian ambil fee dan sebagainya, dikorupsi untuk dikembalikan uang-uang yang sudah dikeluarkan kemarin. Maka cara berpikir seperti ini sampai hari ini saya menggunakan, sehingga saya menolak untuk politik uang. Karena yang kita lakukan adalah bagaimana daerah, desa, negara kita itu dibangun, dipimpin oleh orang-orang yang cerdas, orang-orang yang berani dalam memberantas kejahatan, dan orang-orang yang amanah dalam jabatan. Kalau tidak seperti itu, kita akan dibutakan oleh uang. Kita tidak akan memilih karena dia cerdas, tidak. Kalau dia bodoh, yang penting ada uangnya. Kalau dia penakut, yang penting ada uangnya. Kalau dia tidak amanah, ngapain? Dia bohongi saya, kan apa yang penting saya dapat uang 100.000. Cara berpikir yang dangkal dan tidak visioner. Ya, makanya tercipta dua pemikiran. Pemikiran masyarakat atau pemikiran pemimpin. Itu sendiri. Yang pertama pemikiran transaksional. Yang kedua transformasional. Transaksional itu pemikiran jangka pendek, kepentingan jangka pendek. Transformasional itu pemikirannya jauh ke depan, jangka panjang. Ya, orang yang berpikiran pendek, yang penting saya dapat uangnya, kapan lagi? 5 tahun sekali dapat uang 100.000. Ini pemikiran yang pendek, sumbu pendek, otak dangkal, bodoh, tolol, hidup. Nah, oleh karena itu, kalau kalian sudah mendapatkan ceramah saya, ubahlah. Ya, ubahlah berlaku. Nah, orang yang belum mendapatkan ceramah saya itu masih dimaafkan. Ya, karena dalam agama itu orang yang belum mendapatkan kecerdasan, orang yang belum mendapatkan ilmu, ya, itu belum diberikan tanggung jawab. Benar Tuhan itu diangkat pertama kepada orang yang tidak berakal. Diangkat penanya dalam artian kalau dia berbuat suatu kejahatan, dia diangkat, tidak dalam artian dia berdosa. Orang yang tidak berakal dalam artian orang gila. Orang gila kalau dia bunuh orang, dia tidak berdosa karena dia orang gila. Betul tidak? Ya, betul. Yang kedua adalah anak kecil yang belum dewasa. Anak kecil yang belum dewasa. Jadi kalau anak kecil main-main, ternyata di atas ada parang itu memang kepalanya bapaknya. Anaknya tidak berdosa. Ya. Bapaknya mati. Masih dianggap penanya Tuhan. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga adalah orang yang tidur sebelum dia sadar. Orang yang tidur, kemudian dia mengigau, dia tampilin temannya, ya. Itu tidak dicatat sebagai keburukan dalam artian dosa. Ya. Kemudian yang keempat adalah orang yang tidak tahu, belum tahu. Kecuali makanya orang berilmu itu tanggungannya lebih besar daripada orang yang tidak berilmu. Jadi kalau sudah dapat ilmu ini, tanggung jawabnya kalian lebih berat daripada orang yang tidak mendapatkan. Paham ya? Maka jauhilah ya, teman-teman. Jauhi minimal teman-teman, jangan ambil uang. Kalaupun ada, sumbangkan untuk saya. Lillahi ta'ala saya sumbangkan ini supaya orang yang saya sukai tadi cerdas, dia berani, dia amanah, itu bisa menang. Kalau dia menang, saya senang. Kan begitu? Iya. Bagaimana kalau dia sudah menang? Nah, ini pertanyaan selanjutnya. Bagaimana kalau dia sudah menang, sudah keluar uang kita, kemudian dia tidak amanah, Pak? Nah, pertanyaan juga.
sekecewa Pak, kecewa. Nah, jadi begini, caranya itu adalah, makanya saya katakan tadi, berjuanglah karena lillahi ta'ala. Anda kasih uang lillahi ta'ala. Artinya kalaupun dia tidak amanah, kalaupun tidak, itu berarti adalah karena namanya manusia pasti akan. Tapi minimal tidak. Baik, para cendekiawan mengatakan begini, kalau ada yang paling buruk, pilihan yang paling buruk, carilah yang buruk di antara yang paling buruk. Paham yang saya maksudkan? Dia buruk, tapi ada yang lebih buruk. Ya, nah, lebih baik pilih yang buruk itu daripada yang paling buruk. Kalau ada yang baik di antara yang tidak baik, carilah yang baik. Kalau ada yang paling baik di antara yang baik, cari yang paling baik. Itu tingkatan prioritas maksudnya. Paham ya? Yang di belakang ada pertanyaan, silakan. Kalau yang buruk cara lebih gimana maksudnya? Nah, ya oke. Sekarang gini teman-teman ya. Dalam pemilihan itu sebuah kewajiban kita untuk memilih, betul tidak? Kewajiban bagi warga negara untuk memilih. Ya berarti kalau ada yang buruk, si A, si B, si C, ini adalah buruk. Maka dari yang buruk ini mana yang paling buruk? Misalnya si A paling buruk, Ya Pak. PL. Si C misalnya paling buruk. Si B misalnya hanya buruk. Pilih si dua. Pilih lagi. Oh, bagaimana kalau saya golput, Pak? Kan ada pilihan golput kan? Kalau Anda golput, kalau Anda golput, apakah mereka tetap terpilih atau tidak? Tetap terpilih kan? Betul tidak? Tetap terpilih atau tidak? Kalau Anda golput, tetap terpilih. Anda tidak menggunakan hak suara Anda, tapi orang lain menggunakan hak suaranya. Jangan sampai yang paling buruk ini yang memimpin. Betul tidak? Maka yang dipilih adalah sekarang buruk dan tidak buruk itu adalah relatif. Betul tidak? Buruk bagi Anda tapi belum tentu buruk bagi Anda. Maka yang kita lakukan adalah pertama, kita berdoa agar kita dipimpin oleh orang yang aman. Karena boleh jadi mungkin yang lain itu paling buruk, tapi kita doakan semoga dia aman. Karena tidak ada cara lain selain kita memilih, kemudian kita mendoakan dan berusaha yang terbaik untuk negara bangsa dan daerah kita. Sudah paham sampai di sini? Paham. Jadi orang yang menggunakan golput itu sama saja memberikan peluang bagi orang para penjahat yang kedua ini. Memberikan peluang yang besar. Tapi kalau Anda gunakan suara Anda, minimal tidak satu kejahatan Anda sudah kurangi. Makanya tadi seperti yang dikatakan dalam hadis Nabi, apabila engkau melihat sebuah kejahatan, maka yang tiga yang harus kita lakukan. Pertama, rubah dengan tangan kita sendiri. Nanti coblos orang yang paling baik di antara yang baik, orang yang baik di antara yang buruk, orang yang buruk di antara yang paling buruk. Gunakan dengan tangan kekuasaan kita. Ini Bismillahirrahmanirrahim. Gitu. Caranya gitu, dengan kekuasaan kita. Yang kedua, kalau kita tidak bisa, dengan lisan kita. Bagaimana? Kita kumpul teman-teman. Besok kalau bisa kita cari yang terbaik. Kita ceramah, tapi besoknya Anda tidak memilih. Minimal tidak Anda sudah pergi ceramai teman-teman yang lain. Pilih orang-orang yang baik menurut kalian. Kalau ada yang paling terbaik, pilih orang yang terbaik. Belum tentu saya katakan dia buruk, belum tentu orang lain juga katakan buruk. Maka yang kita lakukan adalah objektif, ceramai mereka. Besok pokoknya teman-teman cari yang paling baik di antara yang buruk. Cari yang paling baik di antara yang baik, cari yang baik di antara yang buruk. Dan cari yang buruk di antara yang paling buruk. Kalau ada yang paling baik itu lebih bagus, lebih sempurna dan lebih bermanfaat buat umat semuanya. Kalau Anda tidak menggunakan dengan tangan dan lisan Anda, maka yang Anda gunakan adalah dengan doa Anda. Doa dalam hati, semoga besok yang terpilih adalah orang yang terbaik.
Maka dalam agama mengatakan itulah selemah-lemahnya iman kita. Sampai di situ kan? Ada lagi yang mau bertanya? Makanya kalau sudah dapat seperti ini kepada rekan-rekan mahasiswa saya, tolong diamalkan, kan? Makan dengan baik, karena ini bukan hanya menjadi petunjuk dalam kehidupan di dunia ini, tapi menjadi keselamatan kita untuk di akhirat kelak. Manusia ini seberapa lama sih kita hidup? 60 lebih. Muhammad sudah katakan bahwa rata-rata umatku yang mengikuti saya itu adalah seperti umur saya sendiri, 63 tahun. Kalaupun itu lebih, itu bonus. Kalaupun itu kurang, itu sudah waktunya juga. Kalaupun itu sama juga 63 tahun, ya memang itu sudah masalah. Makanya dalam agama katakan demi masa, demi waktu, sesungguhnya manusia dalam kerugian. Tahu-tahunya kita sudah dewasa. Sepertinya kemarin kita mau selesai main geler, yang nambah-nambah. Sepertinya, ya. Tapi tahu-tahunya kita sudah umur 17, 18. Tahu-tahunya sudah umur 20-an. Tahu-tahunya umurnya 30, tahu-tahunya umurnya 40. Saya ini sudah umur 40 tahun. Kayaknya baru kemarin saya lulus SMP, SMA. Saya ini dari sudah tua. Maka dalam Al-Quran katakan demi masa sesungguhnya manusia dalam keadaan rugi. Selama 40 tahun, selama 17 tahun itu apa yang kita gunakan? Satu hari 24 jam itu lebih banyak positifnya atau negatifnya kita gunakan. Kalau kita bayang-bayangkan, jangan sampai lebih banyak negatifnya, maka Tuhan sudah mengatakan demi masa sesungguhnya manusia dalam kerugian. 24 jam satu hari. Apakah kebanyakan kita sholat, baca Al-Quran, mengabdi kepada orang tua, membaca, pergi kuliah, dengarkan ceramah dan sebagainya, atau lebih banyak tidurnya, lebih banyak gosipnya, lebih banyak melihat TikTok yang tidak jelas, arahnya dan lain sebagainya, sehingga membuang-buang waktu kita yang tidak ada manfaatnya, tidak ada faedahnya sama-sama. Maka seperti yang saya katakan tadi, demi masa sesungguhnya manusia dalam kerugian. Nah sekarang ada ayat selanjutnya, siapa yang merugi dan siapa yang tidak merugi. Bahwa untuk Anda supaya tidak merugi atau terhindar dari namanya kerugian dalam segi masa itu, ada 4. Yang pertama adalah orang yang beramal soleh. Agar ikut tidak rugi. Orang yang beramal soleh, lakukan kegiatan yang mempunyai faedah, yang mempunyai manfaat, yang mempunyai kegunaan buat diri, buat tetangga, buat orang tua, buat bangsa dan negara. Ya. Itu beramal soleh. Yang kedua adalah apa? Orang yang beriman dan beramal soleh. Yang satunya tadi yang pertama, orang yang beriman. Pertama kalau kita orang beriman, kita orang Islam, betul tidak? Nah pasti sudah orang beriman. Tapi orang beriman belum tentu beramal soleh. Kita sudah memeluk Islam, belum tentu tidak beramal soleh. Maka syarat yang kedua adalah beramal soleh. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah saling mengingatkan dalam kebaikan. Saling mengingatkan. Kalau ada orang tua kita yang salah, ingatkan dia dalam kebaikan. Kalau ada tetangga kita yang salah, ingatkan dalam kebaikan. Kalau ada sahabat saya atau sahabat kita atau teman kita yang salah, maka ingatkan mereka dalam kebaikan. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah ingatkan mereka dalam kesabaran. Sabar untuk diri Anda sendiri dan sabar untuk orang lain. Kalau hidup ini harus sabar. Ada orang mau ingin bercita-cita jadi orang kaya, tidak mau sabar, ingin jadi orang kaya. Ternyata setelah Tuhan memberikan dia kekayaan, orangnya tidak sabar. Sehingga ambil uang ini, uang itu, terjadilah korupsi, penculian uang rakyat dan sebagainya. Orang tidak sabar. Orang miskin harus sabar, orang kaya harus sabar. Orang miskin sabar dengan cobaannya, orang kaya sabar dengan hartanya. Orang jomblo sabar dengan kejombloannya, orang yang punya pasangan sabar dengan pasangannya. Betul tidak? Betul. Orang anak muda sabar dengan kemudahannya, orang tua sabar dengan ketuaannya. Semuanya hidup ini harus sabar. Mau ingin sarjana sabar, tapi impian. Mau ingin sarjana, ya bisa kalau kita ingin sarjana, mau ingin sarjana, kita harus sabar.
Abah tunggu sampai 4 tahun. Kalau sudah 4 tahun sudah waktunya. Pak, kalau belum waktunya Pak, berarti ada yang salah. Kita belum ikhtiar dengan benar. Betul tidak? Kita sudah sah Pak, tapi belum ikhtiar dengan benar. Begitu. Nah, ada lagi yang jadi 4 aja supaya kita menjadi manusia berguna. Dengarkan orang beriman, orang bersoleh, orang mengingatkan dalam kebaikan, orang mengingatkan dalam supaya kita menjadi orang yang berguna bagi bangsa dan negara. Ada lagi pertanyaan? Tidak ada. Sekarang sudah jam berapa Pak? Atau mau lanjut materinya? Jam ketiga apa pertanyaannya? Kalau